Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku mau berbagi tentang rumus Excel gitu. Oke, lanjut. Jadi ada di sini data tentang posisi kapal di pelabuhan Tanjung Perak ya. Nah, ada kode kapal nih 1 SSI. Nah, kita harus isi posisinya berdasarkan nih ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 gitu ya. Nah, ini posisi kapal dan akhir pengisiannya. Nah, kalau misalkan datanya seperti ini ya, berarti ini berdasarkan rumus VLOOKUP ya, dilihat dari sini karena datanya berdasarkan kolom gitu. Ini kolom yang ke-1, ini kolom kedua, kolom ketiga. Karena kita nyari posisi kapal ada berada di kolom kedua gitu. Oke, kita masukin aja ya sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya yang ini ya, yang 1 ini kodenya. Tapi gimana sih ngambilnya? Yang 1 kan ini jadi 1 SSI. Ya, kita ngambilnya pakai rumus berada di sebelah kiri kan, left ya. Pakai rumus left, teksnya yang ini. Kemudian number karakter yang diambil cuma 1 huruf ya. Tuh, kemudian tabel array-nya kita ada di sini ya tabelnya. Nah, kemudian kolom indeksnya dia number kedua ya, ini 1, kedua, ini ketiga, oke, kedua. Nah, terus false exact match ya. Udah gini. Nah, sebelumnya ini kita kunci dulu ya. Kalau nggak dikunci tabel array-nya, nanti pas kita seret jadi kita gini. Terus kita kunci. Kita seret. Oke. Kemudian berangkat dari kita pakai rumus apa nih? Kalau kayak gini pakai rumus VLOOKUP ya, karena datanya itu dia berbaris gitu secara horizontal. VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Lookup value-nya kita datanya dari ini ya. Coba PPE, JSU, MPA, SSI. Berarti ini SSI. Dari sebelah kanan ya. Ambil teksnya. Oke, right. Kemudian ini teksnya. Kemudian nama karakternya kita ambil 3 SSI. Kemudian tabel array-nya ini tabelnya kita akan F4-in, kita kunci. Terus row index kolomnya dia berangkat itu yang kedua ya. Ini kan kode kapal ke-1, ini kedua, ketiga. Nah, ini Surabaya. Kita tarik. Oke, begini. Lihat ke tujuan berangkat dari tujuannya kemana, ini tujuan ke ini ya, sama kayak ini, cuman dia kan kode yang kedua, ini berarti ketiga row indeksnya. Nah, diganti dulu ya 3. Coba dilihat tujuannya Singapura, kalau misalkan SSI ya, tujuannya Singapura, dari Surabaya ke Singapura ya.
terus bongkar di sini datanya kayak gini ya. Berangkat ke Surabaya, bongkar datanya, berarti pakai VLOOKUP. Dengan VLOOKUP pakai tab, terus lookup value-nya kita ngambil dari keberangkatan ya, keberangkatan. Oke, berarti keberangkatan ini Surabaya. Terus table array-nya yang di sini ya, table array-nya. Nah, kolom indeksnya yang bongkar kan kedua ya, ini 1, ini 2. Terus ya ini false ya. Dan sebelumnya table array-nya kita F4 dulu ya, biar dikunci gitu. Oke, udah bongkarnya mobil ya. Ya, kalau dari Surabaya bongkarnya benar mobil gitu. Terus kita ke bawah ya. Oke, terus ada kolom muat. Kolom muat diambil dari mana? Dari ini ya. Singapura Semen, dari waktu tujuannya, dari tujuannya. Oke, dari sini tujuan. Pakai rumus VLOOKUP, tab, terus lookup value-nya dari tujuannya Singapura, kemudian tabel array-nya yang ini ya, tabel array-nya. Nah, kolom indeksnya ini nomor 1, ini nomor 2, kolom nomor 2 ya. Kemudian ini false, harus sama persis. Terus kita pakai ini ya, F4. Oke. Nah, semen. Benar kan ya? Kalau misalkan tujuannya Singapura, dia muatannya semen. Muatannya semen. Oke. Kita ini tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah. Nah, udah. Untuk biaya dan bongkar muatnya tuh berapa sih? Oke. Biaya dan bongkar muatnya lihat dari data sini ya. Kalau misalkan posisi pelabuhannya 1, biaya bongkarnya 3.500. Berarti kita melihat datanya itu secara vertikal ya. Ini per kolom gitu, pelabuhan 1, biaya bongkar, biaya muat. Berarti pakai rumus VLOOKUP bisa ya, karena ini melihatinnya bisa pakai VLOOKUP. Oke, misal pelabuhan 1 sama dengan VLOOKUP lookup value-nya kita ngelihat dari pelabuhan tadi ya, ini pelabuhan 1 nih. Terus tabel array-nya yang ini tabelnya. Nah, udah. Terus ya bongkar kan kolom yang ini ya, yang kedua ya. Kedua. Terus range-nya false. Udah. Dan ini dia kita kunci dulu pakai F4. Dan kita karena ini biaya bongkar muat, otomatis kan ini baru bongkarnya aja ya, biaya bongkar. Berarti ditambahin nih biaya muatnya pakai rumus yang sama, tapi kolom indeksnya yang ketiga ya, berarti kita kopas aja. Ini kita tambahin plus lookup, ini yang ke kolom indeks ketiga. Kolom indeks ketiga ya. Nah, udah. Nah, kan biaya muatnya dari kolom indeks ketiga ya. Ini coba kita pelabuhan 1 ditambah pelabuhan ini ya, hasilnya 675.000 ya, benar. Udah. Terus kita total biaya bongkar dan muat total, berarti kita penjumlahannya ya, penjumlahan pakai sum ini tab number, kita
seret itu. Nah udah, terus total biaya bongkar dan muat terbesarnya pakai rumus max ya. Oke, maksimal. Oke, maksimal dari data ini. Udah. Nah, bisa dilihat ya, ini yang paling besar di sini ya. Betul, berarti biaya bongkar dan muat yang terkecil ini berapa? Berarti pakai rumus min ya. Min dari datanya kita seret. Udah. Terus biaya bongkar rata-rata berarti pakai rumus average ya. Nah, sudah seperti ini, udah jadi. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang rumus VLOOKUP, HLOOKUP, terus tadi ada left ya, ada juga tentang right, mengambil data dari kanan, ini right ya. Kemudian ada maksimal, ada minimal, average, penjumlahan gitu. Banyak ya ternyata. Terima kasih.